Kita akan memulai presentasi dari beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Ada dari kelompok 4, 7, dan 11 ya. Dimulai dari kelompok 4 dulu. Sudah siap? Sudah, izin share screen ya. Siap. Baik, silahkan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Krisanjaya dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Lia Regina Putri bersama teman saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi kami tentang prospek ilmu, sistem, dan teknologi informasi pada era 4.0. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan ke anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alia Regina Putri. Yang kedua ada Audina Renata. Yang ketiga ada Ivan Castella Adria. Dan yang terakhir Keis Umairo. Pada kesempatan kali ini di presentasi kami akan membahas tentang prospek ilmu sistem dan teknologi informasi pada 4.0. Di presentasi berisi tentang pendahuluan, isi, dan juga penutup. Yang pertama terdapat pendahuluan yang meliputi latar belakang. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah dua bidang ilmu yang serupa tetapi tak sama. Maka dari itu lahirlah prodi sistem dan teknologi informasi, yaitu gabungan dari keduanya. Siswa STI akan dibekali dengan ilmu manajemen bisnis dan dasar pemahaman teknik elektro. Pada era revolusi industri 4.0, bahwa STI termasuk elemen penting dalam kehidupan, sebab STI berguna untuk mempermudah dalam pengelolaan serta penyimpanan data hingga menghasilkan suatu informasi yang lebih tepat, cepat, dan akurat. Dengan adanya STI dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini apa aja sih yang bakal dibahas di topik tersebut? Yang pertama, mengapa ilmu sistem dan teknologi informasi itu penting pada zaman kini atau zaman sekarang? Terus yang kedua, bagaimana prodi sistem dan teknologi informasi di Universitas Negeri Jakarta? Dan yang terakhir, apa aja peran STI di era revolusi industri 4.0. Dan selanjutnya ada tujuan. Topik ini ada dua tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan umum dalam mencari referensi terkait prodi sistem dan teknologi informasi, serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya teknologi pada era revolusi industri 4.0. Lalu selanjutnya ada tujuan khusus, yaitu untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Kemudian poin yang kedua itu mengenai isi, yaitu pentingnya belajar teknologi informasi. Kita sebagai mahasiswa yang hidup di zaman modern sepatutnya tahu seberapa penting kita belajar teknologi informasi di jurusan STI. Karena digital itu ada di berbagai aspek untuk mendukung kepraktisan pengelolaan informasi. Sebagai contoh, di bidang pendidikan, di mana pelajar itu di zaman sekarang menggunakan metode e-learning sebagai media pembelajaran mereka. Kemudian mereka juga bisa mengakses berbagai video pembelajaran maupun tutor kapan saja dan di mana saja. Poin pentingnya belajar teknologi informasi yang pertama itu menjadi kebutuhan zaman sekarang karena termasuk dampak globalisasi di bidang TI. Beberapa dampak globalisasi di bidang TI itu ada kemudahan mengakses informasi, komunikasi jarak jauh, dan juga transaksi praktis dengan adanya dompet online, belanja online, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu peluang karir yang besar dan beragam. Kenapa peluang karirnya besar? Kenapa peluang karirnya besar? Balik lagi ke poin yang pertama, yaitu menjadi kebutuhan zaman sekarang dengan profesi yang beragam sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Sebagai contoh di bidang desain itu bisa
menjadi UI UX developer maupun desain grafis. Di bidang pengolahan data itu bisa menjadi data analis, data scientist, kemudian juga database administrator. Di bidang software maupun pengolahan perangkat lunak itu bisa menjadi pengembang aplikasi maupun pengembang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu memperoleh wawasan luas akan digitalisasi segala aspek, karena kita juga bisa melihat secara langsung di kehidupan bagaimana penerapan teknologi informasi ini. Next. Yang kedua itu mengenai mata kuliah jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Kelompok kami mengambil Universitas Negeri Jakarta yang merupakan salah satu universitas yang memiliki program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Mata kuliah dari program studi ini pada semester 1 tahun ajaran 2022 terdiri dari yang pertama itu ada tata kelola teknologi informasi. Pada mata kuliah ini itu belajar mengenai peran dan pengelolaan TI untuk mendukung kinerja dan bisnis suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada arsitektur komunikasi data. Pada mata kuliah ini mengenai dasar-dasar komunikasi data, jaringan komunikasi, maupun penyampaian pesan yang praktis kepada user atau pengguna. Yang ketiga itu ada layanan sistem dan teknologi informasi. Mata kuliah ini juga membahas lingkup manajemen perusahaan dan pengelolaan sumber daya IT dan sumber daya manusia untuk mengefektifkan kelangsungan perusahaan. Yang ketiga itu SDA. SDA itu mengenai algoritma dan konsep bahasa pemrograman ataupun Java, struktur input maupun output. Kemudian ada DSTI, yaitu Dasar Sistem dan Teknologi Informasi, mengenai klasifikasi TI, pengambilan keputusan manajemen, sistem telekomunikasi, dan lain sebagainya. Ada konsep dan yang terakhir itu ada konsep komputasi hijau, itu membahas konsep pembagian komputasi hijau. Juga di sini kami belajar studi tools dan sebagainya. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prospek kerja dan Prodi dan Teknologi Informasi tentunya memiliki peluang karir yang begitu menjanjikan di tengah perkembangan teknologi pada zaman sekarang yang begitu pesat. Berikut adalah beberapa peluang karir lulusan Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Yang pertama adalah menjadi seorang analis data atau data analis. Jadi, tugas utama dari seorang data analis adalah mengumpulkan data, lalu mengolah dan menentukan suatu data menjadi informasi yang bermanfaat dan tentunya mudah dipahami. Aspek kedua adalah menjadi analis sistem komputer. Jadi tugas utamanya adalah menganalisa terkait pengolahan data untuk menetapkan dan meningkatkan sistem informasi dan komputer. Lalu menjadi seorang spesialis jaringan atau network spesialis, bertugas untuk melakukan suatu data kinerja dan memantau keamanan jaringan yang ada, serta mengoptimalkan kapasitas server untuk mengelola informasi. Kemudian menjadi seorang pengembang aplikasi dan perangkat atau biasa disebut dengan App and Device Developer yang bertugas untuk menyiapkan atau mengintegrasikan sistem pintar dan sistem tanam atau web. Kemudian menjadi seorang pengembang web atau web developer dan website bagian, yaitu developer, dan full stack developer. Prospek yang berikutnya adalah menjadi seorang IT consultant atau konsultan teknologi informasi yang bertugas untuk menganalisis serta mengintegrasikan sumber daya teknologi informasi untuk memberikan solusi masalah bisnis perusahaan. Kemudian, prospek berikutnya adalah menjadi seorang database administrator, yaitu suatu profesi yang bertugas untuk mengimplementasikan dan juga melakukan perbaikan pada database. Kemudian menjadi seorang UI atau UX developer,
adalah suatu pekerjaan yang sebenarnya mirip dengan web designer, yaitu tugas untuk bertanggung jawab dalam pengalaman pengguna pada saat mengakses suatu sistem. Prospek berikutnya adalah menjadi seorang IT planner, yaitu bertugas untuk merencanakan kebutuhan teknologi informasi yang akan digunakan pada sebuah perusahaan. Prospek berikutnya adalah menjadi seorang graphic designer, adalah salah satu pekerjaan yang populer di era modern seperti sekarang ini. Tugas utamanya yaitu menyampaikan informasi melalui brosur, logo, foto, dan sebagainya yang berupa gambar atau teks. Next. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan peran teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang bisa juga disebut sebagai revolusi digital merupakan kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis di mana terdapat perubahan kehidupan manusia secara fundamental. Dengan perkembangan teknologi informasi yang mengalami terobosan, diantaranya di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, teknologi komputer kuantum, dan teknologi berbasis internet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Lahirnya teknologi digital di era 4.0 berdampak besar terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Salah satu contoh perubahannya adalah dalam bidang transportasi. Model transportasi konvensional kini beralih ke model transportasi yang memanfaatkan sistem aplikasi berbasis internet. Seperti salah satunya adalah aplikasi untuk memesan ojek online yang transaksinya juga dapat dilakukan secara online. Ada juga aplikasi untuk melacak jadwal transportasi online, untuk melacak transportasi publik melalui online. Dampaknya, masyarakat publik menjadi lebih mudah mendapatkan layanan transportasi, bahkan dengan harga yang jauh lebih murah. Next. Baik, dari presentasi kami tadi, terdapat kesimpulan yang dapat saya utarakan. Perkembangan era revolusi industri 4.0 yang semakin pesat membuat prodi sistem dan teknologi informasi memiliki prospek kerja yang sangat menjanjikan. Peluang karir pada lulusan prodi sistem dan teknologi informasi seperti analisis sistem komputer, pengembang aplikasi dan perangkat, analisis data, spesialis jaringan, pengembang web, dan konsultan IT berkaitan secara langsung dengan teknologi. Peran teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0 karena mengandalkan teknologi informasi dalam berbagai bidang, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan dan yang lain sebagainya, serta memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan menyebarkan informasi. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ada memiliki pertanyaan, boleh silahkan open mic-nya. Izin bertanya. Ya, boleh. Nama saya Rega Gasan dari kelompok Python. Izin bertanya, apa sih prospek kerja yang paling berpengaruh untuk revolusi industri 4.0 ini? Terima kasih. Baik, mungkin kelompok 4 bisa menjawab pertanyaan dari Arya Gagasan, atau mau ada yang bertanya lagi? Ditampung dulu atau bagaimana? Boleh ditampung dulu deh kalau misalnya ada yang mau nanya lagi.
Oke, baik, ditampung dulu ya. Mungkin satu atau dua orang lagi bisa bertanya. Izin bertanya. Baik, sebutkan nama, asal kelompok, jurusan dan NIM ya. Ya, perkenalkan nama saya Marsyanda Razita dari kelompok Python dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. NIM-nya 151962102. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, prodi STI itu beda ya dengan ilmu sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, pertanyaan saya, apakah prodi STI ini akan lebih besar peluang karirnya dibandingkan prodi lainnya seperti sistem informasi ataupun teknologi informasi? Jika iya, sebutkan alasannya. Terima kasih. Izin bertanya. Iya. Saya Gaida Danielamis, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, kelompok Smart City, NIM 1519621021. Selain prospek kerjanya yang baik di masa mendatang, apa sih alasan kuat untuk para muda-mudi sekarang untuk mengambil prodi STI di era 4.0 ini? Selain prospek kerjanya yang baik ke depannya. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 4 mau segitu dulu atau boleh lagi untuk ditampung? Mungkin 3 dulu ya, kami diskusi dulu bentar. Baik. Izin menjawab pertanyaan area gagasan, yaitu apa saja prospek yang paling berpengaruh di era revolusi industri 4.0 ini. Kalau menurut kelompok kami sendiri, prospek yang paling berpengaruh itu semua ya, karena setiap pekerjaan itu punya bidangnya masing-masing, seperti yang udah dijelaskan tadi, kayak apa namanya di bidang desain, di bidang pengolahan data, di bidang software kan punya profesinya masing-masing, sehingga itu tuh tergantung sama kebutuhan perusahaan, kebutuhan tempat kerja kita. Mereka mau butuh profesi seperti apa. Jadi kalau dibilang yang paling berpengaruh di era revolusi industri ini, semuanya berpengaruh dan punya bidangnya masing-masing. Begitu. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih.
Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gaida Danaya, yaitu yang mempertanyakan tentang mengapa harus memilih jurusan Sistem dan Teknologi Informasi pada zaman sekarang selain karena prospek kerjanya yang begitu luas. Pertama, karena sistem informasi karena ilmu yang dipelajari pada jurusan Sistem dan Teknologi Informasi lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam jurusan Sistem dan Teknologi Informasi tidak hanya mempelajari tentang komputer atau teknik elektro, tetapi juga dipelajari tentang bisnis, akuntansi, dan sebagainya, sehingga dapat lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, selain itu, mengapa harus memilih jurusan Prodi Sistem dan Teknologi Informasi? Karena tidak hanya bekerja untuk orang lain, bahkan seseorang yang baru saja lulus dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi bisa membuka peluang kerjanya sendiri atau bisa menjadi seorang pengusaha, karena di dalam jurusan Sistem dan Teknologi Informasi kita dapat mempelajari desain juga, seperti mendesain web atau mendesain logo ataupun sebagainya. Kemudian di jurusan Sistem dan Teknologi Informasi kita juga tidak perlu mempelajari terlalu banyak tentang fisika ataupun kimia. Dan yang paling penting, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi itu benar-benar mempelajari dari dua sisi. Jadi tidak hanya tentang komputer tadi, melainkan juga tentang bisnis yang tentunya sangat berguna dalam proses kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sudah terjawab. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan Marsyanda. Tadi, apakah Prodi Sistem dan Teknologi Informasi ini lebih besar peluang karirnya dibandingkan jurusan Sistem Informasi atau Teknologi Informasi? Jawaban saya, ya, karena Prodi STI merupakan gabungan dari kedua prodi lainnya, yaitu Prodi Sistem Informasi dan Prodi Teknologi Informasi. Lalu, Prodi Sistem Teknologi Informasi ini nantinya akan dibekali dengan ilmu manajemen bisnis dan dasar pemahaman teknik elektro. Apakah terjawab dengan jelas? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 4? Karena masih ada waktu ya. Izin bertanya. Saya Gilbert Manguntuan Baho dari kelompok 8, kelompok Java. NIM-nya 1519621044 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, saya ingin bertanya, kan ini lagi bahas era revolusi industri 4.0. Apakah ada kekurangan dari revolusi 4.0 ini? Jika ada, tolong sebutin. Terima kasih. Baik, apa jelas kelompok 4 pertanyaan dari Gilbert? Maaf, boleh diulangin nggak maksudnya kekurangan di revolusi industri 4.0 itu apa ya? Oke, Gilbert, bisa diulang pertanyaannya untuk lebih jelas lagi? Maksudnya tuh apakah ada dampak negatifnya? Itu, Mbak. Di bidang teknologi maksudnya atau gimana? Iya, boleh. Di bidang apa saja?
Ini mau next ke pertanyaan selanjutnya atau kami langsung jawab dulu ya? Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau tidak ada, ya bisa langsung dijawab. Ya, saya izin bertanya. Iya, boleh. Perkenalkan, saya Egan Alif Zanetti dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, kelompok AYT, NIM 1519621009. Saya ingin bertanya, mungkin Prodi Sistem dan Teknologi Informasi ini di Indonesia itu bisa dibilang masih jarang jurusan di universitasnya, salah satunya di UNJ ini sudah ada Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Seperti mungkin orang-orang awam itu mengenalnya sistem informasi. Jadi pertanyaan saya itu, apa sih perbedaan paling mendasar antara sistem dan teknologi informasi dan sistem informasi? Terima kasih. Maaf Egan, apakah boleh diulang pertanyaannya karena kurang jelas tadi sempat. Oh iya, pertanyaannya perbedaan paling mendasar antara STI dan sistem informasi itu apa? Terima kasih. Sudah jelas kelompok 4? Sudah jelas. Oke, mungkin satu orang lagi boleh bertanya untuk kelompok 4. Izin bertanya. Iya, silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Peter Chan dari Sistem dan Teknologi Informasi. NIM saya 1519621047. Saya ingin bertanya bagaimana tanggapan kalian tentang banyaknya sekarang lapangan pekerjaan yang digantikan dengan teknologi, seperti adanya wacana Presiden Jokowi akan mengganti PNS dengan robot. Nah, kan kalian bergelut di bidang teknologi itu sendiri. Nah, menurut kalian bagaimana, apa tanggapan kalian? Apakah tanggapan kalian buruk atau tanggapan kalian buruk terhadap situasi di mana lapangan ini digantikan dengan teknologi? Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan teman-teman semua. Izinkan kelompok kami untuk diskusi terlebih dahulu ya. Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan Gilbert ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gilbert. Itu ada nggak sih dampak negatif yang ditimbulkan dari era 4.0 ini? Jelas ada pastinya ya, karena kalau misalnya ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Yang pertama dampak negatifnya itu kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia dalam proses industri karena semua sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin atau teknologi. Terus juga ada isu tentang keamanan data meningkat dengan mengintegrasikan sistem baru dan semakin banyaknya akses ke sistem tersebut.
Terus yang ketiga ada isu privasi juga terkait informasi produksi dan juga kepemilikan. Terus ada juga memerlukan kontrol ketat dari manusia saat proses produksi karena tidak ada dan tidak akan pernah ada kecerdasan AI yang mampu mengalahkan kecerdasan manusia. Terus yang terakhir hilangnya berbagai bidang pekerjaan, maksudnya itu hilangnya tuh dari bidang pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia, terus tergantikan oleh dengan mesin atau yang bekerja secara otomatis. Mungkin itu aja sih dampak negatifnya dari era industri 4.0 ini. Apakah sudah cukup membantu? Cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Egan Alexaniti, yaitu tentang perbedaan mendasar antara Prodi Sistem dan Teknologi Informasi dengan Prodi Sistem Informasi atau Prodi Teknologi Informasi. Perbedaan yang mendasar terletak pada hal yang dipelajari. Jadi, kalau Prodi Sistem dan Teknologi Informasi mempelajari dua sisi, yaitu mempelajari apa yang dipelajari oleh jurusan Sistem Informasi dan juga mempelajari apa yang dipelajari dalam teknologi informasi. Misalnya, kalau sistem informasi lebih mempelajari tentang dimaksimalkan software, kalau software atau perangkat lunak, sedangkan teknologi informasi mempelajari tentang hardware atau perangkat keras. Sehingga Prodi Sistem dan Teknologi Informasi mempelajari keduanya, jadi dia mempelajari software dan hardware juga. Dan selain itu, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi jadi tidak hanya mempelajari tentang komputer saja, melainkan tetap mempelajari tentang bisnis, akuntansi, sebagainya. Jadi tidak hanya mengerti tentang teknologi, tetapi sistem informasi juga mengerti tentang bagaimana bisnis di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah semua pertanyaan dijawab? Satu lagi belum. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab juga dari saudara kita yang bertanya tentang tanggapan kami tentang segala pekerjaan yang nantinya akan tergantikan oleh teknologi. Tentunya untuk setiap perubahan pasti ada pro dan kontra. Untungnya atau tanggapan positifnya karena dalam menggantikan suatu pekerjaan dengan teknologi tentunya dapat meningkatkan efisiensi dari pekerjaan tersebut. Jadi jika terus-terusan saja kita menggunakan tenaga manusia sebenarnya lumayan efektif, tetapi tidak seefektif teknologi. Jadi ada baiknya kita menggantikannya dengan teknologi sehingga dapat menghemat waktu dan biasanya hasil yang dihasilkan juga lebih baik. Tanggapannya tentu positif karena dapat meningkatkan efisiensi tersebut. Tetapi tanggapannya untuk mengatasi beberapa pekerjaan yang tergantikan tentunya harus melakukan adaptasi terhadap perubahan teknologi tersebut. Jadi yang kami lihat dari perkembangan zaman sekarang, pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu membuat para manusia harus lebih kreatif lagi dalam menjalani proses kehidupan agar berjalan. Jadi dalam menghadapi suatu perkembangan tersebut, manusia harus siap melakukan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang ada. Terima kasih. Saya juga izin menambahkan seperti yang Stella bilang tadi, itu nambah kepraktisan dan keefektifan suatu pekerjaan. Sebagai contoh itu di
di tol ya, kan tadinya harga tol untuk membantu mengakses mobil yang masuk kan, tapi sekarang tergantikan untuk metode pembayaran melalui e-tol. Jadi menurut kelompok kami juga PNS digantikan robot itu belum sepenuhnya terimplementasi, tapi menjadi hal yang baik karena kita juga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita juga bisa mempermudah pekerjaan PNS melalui teknologi yang diterapkan ini. Begitu. Dari kelompok kami, sekian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, berarti sudah ya dari kelompok 4 sudah menjelaskan dengan cukup baik, dan yang sudah bertanya juga banyak yang bagus pertanyaannya. Saya rasa agar dapat terbagi waktunya dengan baik, dilanjutkan ke kelompok 7 ya untuk presentasi. Terima kasih untuk kelompok 4 telah melakukan presentasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan kelompok 7 untuk melakukan share screen dan presentasikan hasil kerja kalian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok HTML. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan prospek kerja lulusan Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini kami beranggotakan, bisa di slide? Oke, jadi di sini anggota kami yaitu yang pertama ada Farid Rafiq Kamal, yang kedua adalah saya sendiri yaitu Gibran Hartayuda, yang ketiga yaitu ada Iqmal Niami, dan yang keempat yaitu ada Novali. Selanjutnya. Oke, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi ini sendiri. Nah, jadinya pada era revolusi industri 4.0 ini, hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia itu udah nggak bisa terlepas dari yang namanya penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi sebagai enabler bagi kegiatan dan layanan lainnya. Nah, penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi ini sendiri bisa dikatakan nggak lagi hanya sebagai alat bantu aja, tapi nantinya merupakan komponen wajib yang harus dimiliki karena hal itu sangat memudahkan aktivitas kehidupan manusia. Sistem informasi dan teknologi informasi ini juga nantinya itu digunakan untuk mengelola data dan informasi, termasuk di dalamnya itu ada memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan, serta memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang nantinya itu akan digunakan diantaranya itu sebagai keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Bahkan nantinya juga berupa sebuah informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan di suatu instansi. Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi ini sendiri juga nantinya harus diiringi oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan hal tersebut. Maka dari itu dibentuklah yang namanya Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi atau yang biasa disingkat dengan STI. Program STI ini berbasis non-kependidikan sehingga lulusan dari prodi ini nantinya akan mendapatkan gelar sarjana komputer. Program studi STI ini memiliki 4 fokus utama dalam penelitiannya, yaitu yang pertama adalah sistem cerdas, yang kedua yaitu jaringan komputer, yang ketiga data science, dan yang keempat yaitu integrasi teknologi informasi. Nah, fokus utama keilmuannya nanti itu akan mengarah kepada IoT atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things, sehingga dalam pelaksanaannya akan bisa membuat sistem terbenak atau embedded system. Lalu
program studi sistem dan teknologi informasi ini memiliki banyak sekali prospek kerja di era industri 4.0 ini. Karena prodi ini sangat berhubungan dengan IT yang dibutuhkan pada era sekarang. Prospek kerja lulusan STI ini diantaranya yaitu ada analisis sistem komputer, spesialis support pengguna komputer, manajer sistem komputer dan informasi, serta arsitek sistem komputer. Oke, bisa dilanjutkan. Untuk analisis sistem komputer. Untuk penjelasan dari analisis sistem komputer yaitu pekerjaan untuk menganalisa baik sisi teknis, bisnis, dan masalah lain terkait pengolahan data untuk menerapkan dan meningkatkan sistem informasi dan komputer dalam sebuah organisasi dan perusahaan. Yang terus menganalisa kebutuhan pengguna, prosedur, dan masalah otomatisasi atau memperbaiki sistem yang ada dan mengulas kemampuan sistem komputer dengan tujuan memperbaiki alur kerja, efisiensi, dan efektivitas proses. Selanjutnya ada spesialis support pengguna komputer, yaitu pekerjaan yang memberikan bantuan teknis dan support terkait hardware, software, jaringan kepada pengguna, menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah komputer untuk klien secara langsung atau melalui telepon secara elektronik dan memberikan bantuan tentang penggunaan hardware dan software, termasuk pemecahan masalah, instalasi, email, printer, dan jaringan, dan sistem operasi. Manajer sistem komputer dan informasi, yaitu pekerjaan yang merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kegiatan di bidang-bidang seperti pengolahan data, elektronik, teknologi informasi, sistem informasi, analisa sistem, dan pemrograman komputer untuk membantu efisiensi, efektivitas proses, dan alur kerja perusahaan atau organisasi melalui teknologi informatika. Selanjutnya ada arsitek sistem komputer, yaitu pekerjaan yang mendesain dan mengembangkan solusi aplikasi untuk masalah-masalah yang kompleks dan administrasi atau masalah jaringan melalui rancangan sistem manajemen dan fungsi integrasi. Juga ada prospek kerja yang lain yang banyak, mungkin lebih dari 20, jadi akan kami jelaskan untuk satu. Ya, selanjutnya ada profil profesi Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Yang pertama ada IoT Solution Architect dengan 2 tahun pengalaman. Yang kedua ada Embedded System Engineer, 2 tahun pengalaman. Yang ketiga ada Cloud Architect, 2 tahun pengalaman. Yang keempat ada Cloud Engineer, 2 tahun pengalaman. 5 ada UX Engineer, 2 tahun pengalaman. Yang keenam ada Voice atau Network, 2 tahun pengalaman. Yang ketujuh ada Wi-Fi Network Administrator dengan 5 tahun pengalaman. Yang kedelapan ada Wireless Coordinator, 2 tahun pengalaman. Yang ke-9 ada System Security Analyst, 2 tahun pengalaman. 10 System Integrator, 2 tahun pengalaman. Next. Selanjutnya ada yang ke-11 Network Specialist, 2 tahun pengalaman. Dan yang ke-12 Infrastruktur Arsitek, 2 tahun pengalaman. 13 ada Data Scientist, 5 tahun pengalaman. Yang 14 ada Database Specialist, 2 tahun pengalaman. 15 Data Engineer, 2 tahun pengalaman. Yang 16 ada Data Center Engineer, 2 tahun pengalaman. 17 Data Arsitek, 2 tahun pengalaman. 18 Data Analyst dengan 2 tahun pengalaman. Yang ke-19 ada IT Business Analyst, 2 tahun pengalaman. Dan yang terakhir ada Solution Integration Architect dengan 2 tahun pengalaman. Oke, selanjutnya ada profil lulusan yang diharapkan. Kan tadi Iqmal, Farid, sama Gibran udah ngejelasin tentang prospek kerja, profil kerja yang akan dihasilkan dari sistem dan teknologi informasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil lulusan yang diharapkan khusus dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi khususnya di UNJ ini. Kenapa saya bilang khususnya di UNJ? Soalnya kami mengambil sumber dari buku kurikulum STI UNJ 2021 yang disusun oleh
dosen-dosen yang ada di Prodi Sistem dan Teknologi Informasi UNJ. Nah, itu ada developer for smart system, ada network specialist, ada data scientist, dan IT consultant. Boleh di next. Nah, jadi yang pertama itu ada developer for smart system. Nah, jadi developer for smart system itu bisa dilihat di sini, definisinya adalah pengembang aplikasi dan piranti yang mampu mengimplementasikan atau mengintegrasikan sistem cerdas dan sistem bernam dengan sensor dan aktuator interfacing aplikasi mobil atau web untuk menyelesaikan permasalahan IoT. Jadi di sini diharapkan lulusan dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi itu bisa mengembangkan aplikasi yang nanti tujuannya itu bisa menyelesaikan permasalahan dari IoT. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada network specialist. Definisinya bisa dilihat di layar. Ada spesialis jaringan komputer yang mampu menerapkan dan mengintegrasikan wireless sensor network, ad hoc network, dan mobile computing untuk mendukung implementasi sistem cerdas dan komputasi awan pada IoT. Boleh next. Nah, lalu ada data scientist dan IT consultant. Untuk data scientist sendiri itu ilmuwan data yang mampu mengintegrasikan pengolahan data, big data, machine learning atau AI, statistik, dan pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan data dalam bidang informasi, sistem cerdas, dan IoT. Dan untuk IT consultant sendiri itu merupakan konsultan TI yang mampu menganalisis dan mengintegrasikan sumber daya teknologi informasi untuk memberikan solusi dari permasalahan bisnis dengan cara integrasi IoT dan aplikasi commerce. Nah, kan dari tadi tuh 4 profil lulusannya itu benar-benar nekanin banget soal IoT, karena untuk program studi sistem dan teknologi informasi di UNJ lebih menitik beratkan kepada IoT itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, dari yang tadi udah dipresentasiin sama kelompok kami bisa diambil kesimpulan kalau program studi sistem dan teknologi informasi itu memiliki prospek kerja yang sangat bagus untuk kedepannya. Apalagi pas di era digital ini, sistem informasi dan teknologi informasi merupakan dua unsur yang penting dalam kehidupan. Keduanya nggak bisa dipisahkan dari segala aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Karenanya ilmu sistem dan teknologi informasi ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang. Makanya lulusan program studi sistem dan teknologi informasi ini mempunyai prospek kerja yang luas karena banyak organisasi maupun perusahaan swasta dan pemerintah yang memerlukan tenaga ahli IT yang memahami pemahaman dan kemampuan analisis terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk sisi tanya jawab akan kami berikan kepada Askar. Silahkan Askar. Baik, sekian ya dari presentasinya dari kelompok 7. Untuk yang mau bertanya silahkan bertanya. Halo, bertanya. Iya ya. Sebutkan nama, NIM dan. Oke, iya. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Lutfi Tufail Asidiki, NIM-nya 1519620103 dari Prodi Sistem Teknologi Informasi kelompok TI. Jadi pengen bertanya, tadi kan sempat disampaikan kalau sistem teknologi informasi itu sangat bermanfaat ya dalam segala bidang. Oleh karena itu prospek kerjanya jadi luas gitu, banyak dibutuhkan. Nah, kira-kira nih, apa aja sih contoh pemanfaatan sistem teknologi informasi yang saat ini sudah diterapkan? Dan juga mungkin bisa dijelaskan gitu, dampak positif dan juga negatifnya dari pemanfaatan tersebut. Oke, itu aja. Gimana? Sudah jelas? Bagaimana kelompok 7 sudah jelas? Jelas, tapi ditampungnya pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik, Lutfi, terima kasih. Oke, selanjutnya boleh mengajukan pertanyaan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Eka Zaki Muktigani dari kelompok 9, kelompok Python. NIM 1519621035. Izin bertanya, tadi kan banyak disebutkan tentang IoT. Nah, kalian bisa jelasin nggak sih apa itu IoT dan buat prodi ST ini seberapa pentingnya? Mungkin itu aja dari saya. Oke,
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Oke, dari kelompok 7 mau menjawab 3 pertanyaan dulu atau boleh menampung lagi? Untuk tadi pertanyaan Lutfi itu ya, kira-kira contoh pemanfaatan yang sudah diterapkan dari itu ya, dari sistem teknologi informasi, iya. Ya, dan positif dan negatifnya kan ya. Oke, iya benar. Ya. Nah, kalau menurut kami salah satu contohnya yang udah diterapin itu adalah e-government atau apa? Pokoknya e-government itu adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk menjalankan sistem pemerintahan. Jadi contohnya misalkan kayak contohnya kayak udah ada di setiap pemerintah daerah itu udah ada kominfo daerahnya sendiri. Misalkan kayak Pemprov Riau, nah itu udah ada websitenya sendiri. Jadi untuk informasi-informasi yang ada yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Riau itu bisa diberikan melalui website tersebut. Nah, untuk positif dan negatifnya sendiri itu, untuk positifnya pertama pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terus bisa juga peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Jadi misalkan kalau yang poin kedua ini misalkan di setiap pemerintah itu UMKM-nya itu kalau misalkan mau ngajuin izin usaha tuh udah bisa lewat online gitu. Nah, terus yang ketiga pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Terus yang keempat, dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya sendiri. Nah, terus adanya e-government sekarang ini akan meribas pada sumber daya manusia di setiap pelayanan publik. Nah, tapi ada negatifnya. Negatifnya itu semakin bebasnya masyarakat mengakses sistem pemerintah akan memberikan terjadinya cybercrime. Cybercrime udah pasti itu udah pasti ada. Nah, terus yang kedua biaya. Nah, walaupun politik dalam pemerintahan itu menggunakan IT lebih meminimalisir biaya, tetapi dalam penyusunan infrastrukturnya membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi lebih ke nyusun infrastrukturnya sih yang kalau misalkan membutuhkan biaya yang cukup besar. Terus untuk jangkauan aksesnya itu belum semua merata di setiap daerah. Kayak contohnya Papua, kalau sinyal aja itu udah bisa 1 gram emas. Nah, terus masih banyak negara yang meragukan berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri karena banyaknya hoax. Mungkin menurut saya segitu aja. Apakah cukup jelas atau? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik. Terus tadi pertanyaannya Haikal itu apa itu IoT ya? Jadi IoT itu kepanjangannya Internet of Things. Jadi Internet of Things ini konsepnya tuh tujuan dari IoT itu memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Contohnya gini, misalkan kita kayak lupa sesuatu yang penting itu, misalkan kita lupa kunci rumah kita, tapi kita lagi di luar rumah kita nih. Kalau misalkan kita punya IoT itu kita misalkan pintu kita udah terintegrasi dengan IoT, jadi kita tinggal ngirimin pesan melalui smartphone, terus diterima perangkat IoT yang ada di pintu itu, terus perangkat IoT itu memberikan perintah untuk
untuk kunci pintu gitu. Jadi pintunya tuh gak kebuka lagi. Jadi otomatis gitu bisa. Jadi IoT itu bisa ngemudahin gitu. Jadi melalui internet kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Itu konsepnya. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang mau nambahin itu. Cukup Mas Novel. Ya. Pokoknya intinya Internet of Things itu lebih kayak penggunaan internet buat ngemudahin segala aspek di kehidupan kita sih. Itu. Cukup Mas Jeki? Cukup. Terima kasih Mas Topal. Untuk pertanyaan 3 tadi boleh ulang nggak? Agak kurang itu sih. Salva boleh mengulang pertanyaannya? Oke, jadi saya izin menjawab untuk pertanyaan Salva, yaitu tantangan prodi sistem dan teknologi informasi ke depannya. Nah, menurut kelompok kami itu, untuk yang pertama adalah bagaimana kita nanti menghasilkan berbagai produk-produk yang berhubungan dengan sistem dan teknologi informasi, terutamanya yaitu perangkat lunak, karena sebagai produk industri dalam negeri itu, kalau kita lihat dari sisi kompetensinya itu sebenarnya di Indonesia itu nggak kekurangan tenaga ahli di bidang ini, tapi mengapa kita kurang mampu dalam membangun industri perangkat lunak yang handal. Lalu yang kedua tuh bagaimana kita memanfaatkan sistem dan teknologi informasi ini untuk dapat memecahkan berbagai persoalan yang strategis ya bahasanya, ya itu strategis di Indonesia ini, karena udah saatnya itu kita manajemen negara ini menggunakan teknologi modern seperti yang sudah dijelaskan dalam presentasi kita tadi, yaitu membangun good governance dan clean government. TI memiliki STI ini jadinya nanti memiliki potensi untuk ikut serta dalam mecahin persoalan-persoalan seperti korupsi, penegakan demokrasi dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana kita menghasilkan para profesional sistem dan teknologi informasi ini yang gak hanya mahir dalam berkomunikasi dengan teknologi, tapi melainkan juga mahir berbicara dengan manusia, karena intinya bagaimana kita menghasilkan profesional sistem dan teknologi informasi dengan hard skill dan soft skill yang seimbang untuk mampu menjalankan di dunia industri sistem dan teknologi informasi saat ini dan ke depannya. Cukup? Bagaimana Salva, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin dari Pak Krisan ada yang mau ditambahkan dari hasil presentasi atau pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Mungkin kayaknya masih ada waktu untuk 1-3 orang lagi, mungkin. Ya, Irin.
Perkenalkan, saya Ririn Florenta Tumanggor dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 1519621049 dari kelompok IoT. Saya ingin bertanya, apa saja yang diharapkan oleh perusahaan atau yang harus dikuasai dari lulusan Sistem dan Teknologi Informasi untuk prospek kerjanya? Terima kasih. Oke, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Lalu kelompok 7? Ditampung dulu aja, Aska. Oh, ditampung dulu. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Bahren dari kelompok NetBeans Prodi Sistem Teknologi Informasi dengan NIM 1519621008. Pertanyaannya, apakah hanya Prodi STI saja yang dapat menerapkan IoT? Terima kasih. Aska, tadi yang pertanyaannya Ririn itu untuk apa yang diharapkan perusahaan untuk prospek kerja ya? Maksudnya boleh spesifik ya, maksudnya prospek kerja apanya? Soalnya kalau misalkan untuk prospek apa yang diharapkan perusahaan untuk prospek kerja itu berarti tergantung prospek kerjanya apa gitu. Kalau misalkan jadi harus spesifik gitu. Kalau misalkan luas banget kayak apa ya, kayak perusahaan minta sama aja kayak perusahaan minta minimal lulusan S1 tapi harus bisa ngendarain mobil gitu buat dapat kerja itu. Jadi untuk prospek kerja spesifiknya itu apa gitu? Apa sih? Oh, prospek kerjanya itu misalnya itu kayak di bidang IT gitu. Oke, baik. Jadi kita ambil salah satu contohnya misalkan analisis sistem komputer. Nah, analisis sistem komputer itu perusahaan tuh mengharapkan si analisis sistem komputer itu bisa menganalisa kebutuhan pengguna, terus prosedur dan masalah untuk otomatisasi atau memperbaiki sistem yang ada di perusahaan tersebut dan mengulas kemampuan sistem komputer dengan tujuan memperbaiki efisiensi dan efektivitas proses yang ada di perusahaan tersebut. Terus ada spesialis support pengguna komputer. Nah, jadi spesialis pengguna komputer itu bisa memberikan bantuan teknis dan support terkait hardware, software, jaringan kepada perusahaan. Nah, terus juga bisa menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah komputer untuk perusahaan melalui telepon untuk klien secara langsung melalui telepon atau secara elektronik gitu. Terus sebenarnya masih banyak tapi saya ambil dua itu, analisis sistem komputer dan spesialis pengguna komputer. Apakah masih kurang jelas? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya.
Untuk pertanyaan kedua, boleh diulang nggak? Agak kurang jelas soalnya. Pertanyaannya, apakah hanya prodi sistem teknologi informasi yang dapat menerapkan IoT? Baik, kelompok 7 apa bisa menjawab pertanyaannya Abrar? Baik, untuk pertanyaan Abrar tadi apakah program studi lain selain program studi sistem dan teknologi informasi itu bisa membuat IoT? Kalau saya cari-cari di internet, ada program selain program studi dan teknologi informasi, ada juga program studi yang bisa membuat IoT. Contohnya itu kayak dari prodi sistem komputer. Nah, tetapi kalau saya lihat di sini itu cuma kayak penelitian yang emang biasa aja. Kalau prodi kita ini kalau prodi sistem dan teknologi informasi kan benar-benar kayak menjerumus ke IoT-nya sendiri itu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau ditanya apakah ada yang program studi lain yang membuat IoT, ada, tapi kalau yang benar-benar fokus ke IoT itu program studi kita. Terima kasih. Oke, izin menambahkan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan oleh Novel, dan penerapan IoT itu nggak hanya dilakukan di sistem dan teknologi informasi, tapi bisa diterapkan di berbagai bidang juga seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Karena manfaat dari IoT ini adalah konektivitas, efektivitas, dan ketercapaian efisiensi. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas dari Abrar? Jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah ada pertanyaan lagi atau udah cukup, Pascal? Oke, saya rasa sudah ya. Cukup pertanyaan untuk kelompok 7. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk presentasi. Selanjutnya mungkin kelompok berikutnya, karena waktunya tinggal dikit lagi nih, bisa langsung presentasi. Nah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya, kelompok 11, boleh presentasi? Baik, terima kasih kepada Saudara Aska selaku moderator diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Krisanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah kami pada hari ini, yaitu Bahasa Indonesia. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami pada hari ini.
Izinkan kami dari kelompok Jupiter untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prospek Lulusan Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan profil lulusan. Next. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan dari kelompok Jupiter, yaitu yang pertama ada Rosa Aulianisa, lalu saya sendiri Ananda Sadrina, kemudian ada Ripka Angela Tiurma, dan terakhir ada Aurelia Syifa Maharani. Next. Selanjutnya mari kita masuk ke pendahuluan dari makalah kami, di mana poin satunya adalah belakang. Hal yang melatar belakangi pemilihan pembahasan kami pada makalah ini yang pertama ialah adanya teknologi yang lebih canggih serta efisien, yang kemudian memberikan kemudahan serta penyelesaian terhadap segala keperluan serta persoalan manusia dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hingga akhirnya peranan teknologi ini menjadi penting, khususnya dalam bidang sistem dan teknologi informasi. Karena bagaimanapun bidang tersebutlah yang membuat sistem manual menjadi digital seperti sekarang ini di era 4.0. Lalu, sistem dan teknologi informasi ini juga kemudian telah menyatu dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari perdagangan atau bisnis, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Lalu ada juga di bidang pendidikan dan pembelajaran yang mungkin kita tidak asing dengan kata-kata e-learning, dengan adanya Google Classroom, Zoom, Ruang Guru, dan lain-lain. Kemudian bidang kesehatan, sebut saja adanya Halodoc yang tentu sering kita lihat, lalu budaya, transportasi, dan juga industri, pariwisata, lingkungan, kolaborasi, hingga ke sektor hiburan. Yang terakhir, juga demi mengikuti perkembangan dan kebutuhan pada era 4.0, yang mana tentunya dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten terhadap teknologi melalui pembelajaran, khususnya pada program studi sistem dan teknologi informasi ini. Next. Sebelumnya, Aurel. Oke, lalu di poin kedua pada pendahuluan ini ada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana hakikat dari sistem dan teknologi informasi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana keilmuan sistem dan teknologi informasi. Yang ketiga, ada apa visi keilmuan dari sistem dan teknologi informasi. Lalu yang keempat, ada apa saja profil lulusan ilmu sistem dan teknologi informasi, khususnya dari Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir ada prospek pekerjaan dari lulusan sistem dan teknologi informasi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya, Ripka Angela Tiurma, untuk melanjutkan presentasi pada bagian berikutnya. Baik, terima kasih untuk Ananda Syadrina. Kemudian ada isi yang mana kami membagi isi tersebut menjadi 4 poin bahasan, yaitu yang pertama ada hakikat sistem dan teknologi informasi, yang kedua ada keilmuan sistem dan teknologi informasi, yang ketiga ada visi keilmuan sistem dan teknologi informasi, dan yang keempat ada profil keilmuan dari sistem dan teknologi informasi. Nah, saat ini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu hakikat sistem dan teknologi informasi. Poin ini juga terbagi menjadi 2 subpoin, yaitu pengertian sistem, teknologi, dan informasi, serta pengertian dari STI itu sendiri. Ya, yang pertama ada sistem. Sistem menurut Gordon B. Davis adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sedangkan sistem menurut Jerry Fitzgerald merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. Dari adanya banyak pengertian sistem dari para ahli, secara umum sistem dapat disebut sebagai sekelompok unsur atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan mengolah input atau masukan melalui proses transformasi untuk menghasilkan output atau keluaran atau tujuan. Boleh slide selanjutnya? Oke, kemudian ada teknologi. Teknologi menurut Merriam-Webster
terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama suatu penerapan pengetahuan yang praktis khususnya di bidang tertentu. Yang kedua, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses yang praktis, proses teknis, metode atau pengetahuan. Dan yang ketiga, ada aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Sedangkan teknologi menurut Manuel Castells merupakan kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadi pengulangan atau looping. Dengan demikian, secara umum teknologi dapat dijelaskan sebagai sejumlah teknik, keterampilan, metode, dan proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan di sini maksudnya seperti menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, ada informasi. Nah, dapat dilihat pada gambar, informasi terjadi setelah mengalami proses. Apa sih yang diproses itu? Yang diproses itu adalah data sendiri. Atau dengan terminologi dasarnya, terdapat hubungan antara data, proses, dan informasi. Maka dari itu, sebelum mengetahui informasi, perlu bagi kita untuk mengetahui arti dari data. Nah, data adalah fakta yang nyata atau fakta yang bermakna. Apabila data atau fakta tersebut diproses atau diolah, fakta tersebut akan bertransformasi atau berubah menjadi informasi. Nah, dengan demikian informasi inilah yang disebut sebagai data yang bermakna. Data bermakna inilah yang akan dianalisis untuk dapat membantu pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam suatu proses bisnisnya. Boleh slide selanjutnya. Subpoin yang kedua yaitu pengertian sistem dan teknologi informasi. Dari namanya sudah bisa diketahui bahwa STI atau Sistem dan Teknologi Informasi ini merupakan gabungan dari Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, yang mana keduanya mempelajari sistem dan mempelajari teknologi. Sistem informasi sendiri mempelajari ilmu yang menggabungkan aktivitas sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun infrastruktur seperti hardware dan software, untuk bisa mendukung manajemen atau operasional dari organisasi atau perusahaan. Sedangkan teknologi informasi itu mempelajari cara mengelola teknologi agar memperoleh suatu informasi. Teknologi itu memperoleh informasi. Nah, keduanya ini sama-sama mempelajari ilmu komputer atau teknologi, tetapi perbedaannya adalah pada sistem informasi itu juga mempelajari bisnis dan manajemen. Nah, ilmu STI sendiri menuntut untuk memahami perkembangan teknologi dan kaitannya dengan nilai-nilai di masyarakat, apalagi di era 4.0 ini, yang mana kita perlu menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat dan mencari solusinya. Caranya dengan memanfaatkan teknologi dan membangun suatu sistem untuk bisa sistem itu menghasilkan informasi. Nah, dengan demikian STI itu berdiri untuk beberapa hal. Yang pertama, menganalisis proses bisnis ataupun permasalahan yang ada di nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, mencari permasalahan dan solusinya. Yang ketiga, menerapkan solusinya dalam bentuk suatu sistem informasi. Yang selanjutnya, memanfaatkan teknologi dalam membentuk sistem tersebut. Dan yang terakhir, sehingga sistem tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan mendukung pengambilan keputusan dalam proses bisnis. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosa Lianisa. Nah, yang kedua ada keilmuan sistem dan teknologi informasi. Nah, yang pertama ada sistem cerdas atau intelligent system. Secara harfiah, sistem artinya kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan cerdas diartikan sesuatu yang memiliki penalaran atau cermat. Dalam bahasa Inggris, sistem cerdas disebut intelligent system. Hal ini menandakan sistem cerdas berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lalu ada jaringan komputer. Jaringan komputer yaitu serangkaian perangkat komputer yang terhubung untuk dapat berbagi sumber daya atau pertukaran data. Kemudian ada data science yang merupakan ilmu yang mempelajari cara mengolah dan menginterpretasikan data menggunakan formula statistika, bahasa pemrograman, dan tools. Kemudian ada integrasi teknologi informasi, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembentukan suatu sistem yang mana sistem tersebut akan menghasilkan informasi. Yang ketiga yaitu fisika ilmuwan sistem dan teknologi informasi.
Melalui penelitian, keempat ilmu STI dapat membentuk satu Internet of Things atau IoT. Hal ini memunculkan visi dari STI, yaitu mengembangkan penelitian tersebut ke arah IoT, sehingga dapat membuat sistem terbenam. IoT sendiri itu merupakan konsep atau program dengan membuat suatu objek memiliki kemampuan mengirimkan data melalui jaringan tanpa bantuan perangkat komputer dan manusia. Artinya, program tersebut berjalan tanpa diminta oleh manusia atau secara otomatis. Konsep dari IoT ini bertujuan agar internet dapat tetap bertumbuh dan berkembang dengan pesat, sehingga memungkinkan adanya kemudahan dalam mengakses interaksi antar manusia menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Yang keempat yaitu profil keilmuan sistem dan teknologi informasi. Yang pertama ada application and device developer. Ini tuh merupakan pengembang aplikasi yang diharapkan mampu mengimplementasikan atau menggabungkan sistem cerdas dan sistem benam dengan sensor dan aktuator interfacing aplikasi mobile atau web untuk menyelesaikan permasalahan IoT. Lalu yang kedua ada network spesialis, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan wireless sensor network dan mobile computing untuk mendukung implementasi sistem cerdas dan komputasi awan atau cloud computing pada IoT. Lalu yang ketiga ada data scientist, yaitu seorang ilmuwan data yang menggabungkan pengolahan data, big data, machine learning, atau artificial intelligence, statistika, dan pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan data dalam bidang informasi sistem cerdas dan IoT. Yang keempat yaitu ada IT konsultan, yaitu konsultan teknologi informasi yang mampu menganalisis dan mengintegrasikan sumber daya teknologi informasi untuk memberikan solusi dari permasalahan bisnis dengan cara integrasi IoT dan aplikasi commerce. Selanjutnya, baik, sekarang kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Selanjutnya saya akan memberikan rangkuman presentasi yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi atau STI merupakan gabungan antara sistem informasi dan teknologi informasi yang mempelajari ilmu komputer dan pemrograman yang didukung dengan ilmu manajemen dan bisnis. Lulusan STI ini diharapkan mampu menganalisis suatu proses bisnis pada organisasi atau perusahaan, terus mengidentifikasi permasalahan yang muncul, mencari solusi dari permasalahan dalam bentuk sistem. Setidaknya 4 keilmuan STI yang mengembangkan suatu Internet of Things atau IoT akan menghasilkan profil lulusan yang memiliki prospek besar di era 4.0 sebagai berikut. Ilmu sistem cerdas yang dapat menghasilkan application and device developer. Kemudian ilmu jaringan komputer nantinya akan menghasilkan network specialist. Lalu data science yang akan menghasilkan data science dan integrasi teknologi informasi nantinya akan menghasilkan IT konsultan. Nah, profil lulusan tersebut akan menjadi beberapa lulusan yang prospek tinggi di era 4.0 ini karena mengembangkan IoT yang terdiri dari artificial intelligence, AI, machine learning, big data, dan lainnya. Dengan demikian, IoT ini akan terus dimanfaatkan dan dikembangkan dalam berbagai bidang, tidak hanya di era 4.0 melainkan di era-era selanjutnya. Sekian penyampaian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Aska. Oke, baik. Terima kasih kelompok 11 telah melakukan presentasi. Masih ada waktu kayaknya untuk melakukan sesi tanya jawab. Mungkin untuk 2-3 pertanyaan bisa diajukan oleh teman-teman. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Andini dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi kelompok Smart City dengan NIM 15196211036.
Saya ingin bertanya, apa saja sih tanggung jawab dari seorang data scientist dan soft skill serta hard skill apa yang harus dimiliki oleh data scientist? Terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi boleh diajukan? Dari teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Sudah habis waktu. Aska. Oke, baik Pak. Silakan untuk kelompok 11 menjawab pertanyaan dari Nurul Andini saja ya. Maaf, boleh izin menjawab pertanyaan dari Nurul Andini? Ya, silakan. Oke, jadi untuk pertanyaannya tadi itu tanggung jawab data scientist, hard skill, sama soft skillnya ya. Nah, untuk data scientist sendiri, namanya juga ada data scientist, dia itu udah jadi seperti ilmuwan data. Nah, itu yang tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab ke data itu sendiri, gimana dia melakukan penelitian, gimana dia mencari riset, merancang, menganalisis supaya data-data itu bisa jadi solusi dari permasalahan-permasalahan biasanya ada kliennya gitu. Kemudian kalau untuk hard skill-nya, karena dia berhubungan dengan data, yang pasti dia harus tahu yang namanya teknik data mining itu atau penggalian data. Untuk itu sama aja kayak memvisualisasikan data atau menganalisis data. Terus harus tahu juga programming. Programming di sini bisa dalam bahasa program apa saja. Kemudian harus tahu analisis statistik seperti perhitungan, karena ada visualisasi data. Visualisasi data itu bisa berupa grafik ya, kayak diagram pie chart atau histogram dan sebagainya.
Kemudian untuk soft skills-nya, karena dia merupakan ilmuwan data, yang paling pasti adalah dia harus punya analytical skills. Analisisnya itu harus tajam gitu ya. Kemudian detail detail pemahamannya juga harus kuat. Kemudian juga dia harus punya ketajaman bisnis, karena di sini dia juga berurusan dengan klien gitu, karena dia harus mencari solusi dari permasalahannya klien. Kemudian dia juga harus punya kayak intuisi, harus tahu gimana pola data itu sama aja masuknya ke analisis data. Mungkin itu dari saya. Apa teman kelompok saya yang mau menambahkan? Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 11? Atau untuk Nurul Andi ini sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, baik, sudah cukup jelas. Karena waktunya juga sudah ingin menunjukkan pukul 11.55 ya. Mungkin untuk yang terhormat Pak Kris Sanjaya bisa menambahkan atau memberikan komentar dari hasil seluruh presentasi hari ini, Pak. Baik, makasih Aska. Terima kasih semuanya. Pertama apresiasi yang luar biasa atas sesi kelas ini ya. Kelas ini lebih siap dibanding kelas tes yang lain untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Kesiapannya dan intensitas kemudian karyanya juga sungguh-sungguh berdasarkan bidang ilmunya. Diskusinya hidup dan menarik ya. Saya hanya bisa menikmati dari kulitnya saja karena bukan bidang ilmu saya. Tetapi secara umum memang cara penyampaian secara verbal masih harus ditingkatkan supaya levelnya adalah level calon sarjana begitu ya. Artinya sebentar lagi akan menjadi sarjana. Bentuk perenungan itu harus diperpendek. Waktu untuk merenung itu harus diperpendek. Jadi kalau menjawab harus gitu ya. Tetapi akan tidak terlihat waktu termenungnya. Misalnya dengan memberi contoh, dengan mengarahkan jawaban, dengan membatasi makna jawaban, bahwa yang kami maksud dengan ini untuk pertanyaan saudara adalah ini cara-cara yang mencerminkan kita adalah akademisi ya di perguruan tinggi. Namun sesuai dengan tingkat Anda atau jenjang Anda, ini sudah cukup memuaskan. Mungkin pengalaman presentasinya terbatas dalam skop yang lebih luas ya, sehingga capaiannya seperti ini. Itu dari saya sudah mendengar dan mengkaji semua. Cukup puas. Minggu depan tidak perlu ada lagi yang tampil dan teman-teman. Dan mudah-mudahan minggu depan bisa saya sediakan kuis akhir untuk mata kuliah MKU. Sedangkan minggu berikutnya lagi, minggu tenang, dan minggu akhirnya itu adalah ujian akhir semester. Begitu tambahan dari saya, Aska dan saudara-saudara. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, baik Pak Krisan, terima kasih. Dan kelompok yang telah maju dan bertanya juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya rasa itu aja cukup, sudah cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya rasa sudah cukup.